Ya, kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Senang sekali tadi kita sudah mulai membahas sedikit. Grace, kita perkenalkan langsung tamu kita hari ini. Apa kabar Bapak-bapak? Ini ada silakan Pak Teguh dan Pak Eko. Nah, ini dari agak susah nih, bacanya adalah Dermatoglypix Multiple Intelligence. Nah, agak rumit mungkin dan mungkin bagi sebagian besar orang baru didengar begitu Pak ya, baru tahu. Nah, ini sebenarnya apakah memang teknologi baru untuk mengetahui bakat hanya dengan sidik jari? Dan seberapa besar akurasinya itu? Ya betul Mbak Grace ya, ini teknologi baru memang. Jadi tahun 2004 ditemukan di Singapura oleh Mr. Eric Lim Cho Siang. Kemudian 2006 launching di Singapura, kemudian pada Maret 2008 kita bawa ke Indonesia. Ya, kemudian ini teknologi baru ini tentang mendeteksi bakat seseorang, di mana selama ini ada 3 cara ya. Cara yang pertama berbasis traditional experience, jadi orang kenal bakat lewat pengamatan ya, diamati perubahan perilakunya setiap hari. Ini waktunya cukup panjang, lama. Nah kemudian orang nggak sabar dan tidak ada justifikasi publik ya. Ketika kita kenal bakat kita bagus, kata orang itu kan kata lo. Ketika bakatnya jelek, rasain lo sendiri. Gitu ya. Maka itu nggak ada justifikasi publik. Tapi Pak, apa hubungannya sidik jari sama bakat begitu? Nah, hubungannya bahwa setiap manusia adalah unik, sebagaimana bakatnya. Dan pada tubuh manusia yang paling unik itu ada 2. Apa itu Pak? Yang satu DNA, yang kedua adalah sidik jari. Orang kembar pun tidak ada yang sama. Beda ya? Iya beda. Memiliki masing-masing. Dasarnya dari situ tuh Pak? Dasarnya di situ, dan hubungan antara sel otak manusia dengan sidik jari pada embrio masa kandungan 13 minggu. Tapi tadi benar kata Grace, itu akurasinya tuh berapa persen gitu? Jadi ada 2 akurasi. Yang pertama akurasi sistemik ya, jadi kayak kalkulator ya. 3 tambah 2, 5, 3 kali 2, 6. Kita dari aspek sistem seperti itu sampai angka 100%. Tapi dari objektivitas audiens, dari publik, testi, peserta tes, rata-rata 90% mengatakan akurat. 90%. Benar tuh Pak Eko, 90%. Betul. Dari sekian 50.000 klien yang sudah kita tes, iyalah banyak ternyata itu udah pada testimoni masuk, bahkan mereka sangat terkejut gitu ya. Kenapa terkejut dan heran gitu ya. Termasuk Mas Diki tadi gitu. terkejut. Mas Diki tadi terkejut. Terkejut karena tidak sesuai dengan perkiraan atau apa? Atau ada bakat-bakat tersembunyi yang baru ketahuan. Baru nyadar ternyata itu. Ini alat yang digunakan hanya sesimpel ini atau memang gimana? Jadi betul, alatnya memang kita ada seperangkat alat yang memang untuk mengambil finger ini namanya biometric fingerprint scan. Jadi dia untuk mengambil pola sidik jari yang tadi sudah kita laksanakan di belakang. Kemudian ini adalah kamera untuk mengcapture telapak tangan kita. Kemudian laptop. Tentunya ini adalah untuk mengenerating, jadi proses, jadi pola-pola sidik jari tadi dikeluarkan, kemudian jadilah hasil yang tadi sudah jadi. Pak Teguh, pola-pola itu terbagi menjadi berapa sih sebetulnya? Ya, jadi dari beberapa pola sidik jari ada 3 pola dasar, kemudian berkembang karena jumlah penduduk dunia juga berkembang toh. Kemudian ada 9, 17, 21. Tapi dari sekian pola itu kemudian kita hubungkan dengan teorinya Howard Gardner, kita ambil 8 pola. Bahwa setiap pribadi itu ada 8 kecerdasan potensi yang dia miliki. Apa saja itu Pak 8? Yang pertama logik matematik, kemudian yang kedua linguistik bahasa. Tadi Mas Diki ya, itu termasuk tinggi. Kemudian bahasanya. Bahasa Sunda. Berarti sudah pantas ya. Sudah betul maksudnya jalur profesinya. Kemudian intrapersonal, beliau juga tinggi nih Mas Diki. Urat-mulutnya putus katanya tadi. Pede banget ya, kemudian interpersonal, kemudian visual spasial, kemudian bodily kinesthetic, orang jadi penari, olahragawan, kemudian naturalis. Dengan naturalis, alam keindahan, ya, air, cuaca, ya, hewan, tumbuhan. Orang berarti juga dong ya orang. Termasuk di dalamnya. Orang, Kemudian musikal. Musik. Iya. Dan ini artinya kita bisa mempercayai bahwa 88 itu memang pasti betul begitu ya? Tidak ada yang nol, ya. Jadi semua orang dikasih karunia Tuhan itu semua bakat ada, tinggal dominasinya. Jadi dominasi, mengembangkan bakat menonjol itu lebih mudah daripada mengembangkan bakat yang lemah. Maka tugas kita adalah bagaimana mensyukuri atas bakat yang menonjol itu. Ini kalau
dilihat dari pola, artinya database yang dimiliki oleh DMI ini memang mencocokkan pola sidik jari orang dengan yang hasil penelitian begitu. Itulah iya. kinerja biometrik dan biopsikologi. Ya, Jadi yang dilihat betul. memang pola sidik jari. Pola sidik jari. Artinya kalau kita kuat sekali bakat Di salah musisinya, satu, mungkin kita memiliki kesamaan pola dengan Beethoven, Beethoven Mozart. begitu. Ya, ini, Oh ya? betul, ini database dari tokoh-tokoh orang ternama. Wow. Jadi tidak sembarang orang database masuk di sini. Oke. Jadi orang yang punya prestasi menonjol di muka bumi yang kita miliki di Singapura itu dijadikan data utama. Artinya sudah ada sidik jari Beethoven Iya, ada- zaman dulu itu ada sudah diambil. Di Eropa 200 tahun penelitian tentang dermatoglyphics. Wow. Iya, jadi 200 tahun. Ih, Oke. kita akan mengetahui lebih lanjut lagi tentunya pembicaraan ini hanya setelah jeda iklan berikut. Gila ya, Beethoven.